Sebab kami tahu karyamu sempurna bagi setiap kami. Dan rancanganmu tak pernah gagal ya Yesus. Terima kasih ya Yesus.
kami bersuka cita oleh karena-Mu Tuhan. Karena kasih-Mu, karena cinta-Mu yang begitu sempurna bagi setiap kami. Melayakan setiap kami Bapa masuk di dalam rumah-Mu. Kami membawa syukur kami. Kami membawa setiap hati kami Tuhan. Kami datang di hadapan-Mu. Sebab kami tahu karya-Mu bagi kami yang sempurna. Karya-Mu bagi setiap kami adalah yang terbaik. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Haleluya. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Dengan segenap hati sama-sama katakan karya terbesar. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Oh, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Sorak-sorai kemuliaan bagi Raja di atas segala raja. Kami siap memuji-Mu, kami siap memuliakan-Mu dengan ucapan syukur kami. Setiap kita yang siap memuji nama Tuhan, kita mau sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan, shalom. Lagi-lagi, puji nama Tuhan, shalom. Haleluya, setiap kita yakin dan percaya Tuhan itu adalah Tuhan yang ajaib. Karena Dia yang memberikan kita kuasa untuk kita melakukan setiap perkara hebat bersama Dia. Haleluya. Diberi kuasa Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja segala raja. Sama-sama katakan. Ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia.
terpujilah Kau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhan, Engkau menyisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja segala raja. Terpujilah Kau Raja segala raja. Terpujilah Kau Raja segala raja. Haleluya. Segala pujian hanya bagi Tuhan, dan saya yakin dan percaya di sini tidak ada yang tidak punya masalah. Gak ada. Saya yakin dan percaya ada, tapi kita mau sama-sama yakin dan percaya kalau Tuhan kasih kita kuasa, Dia juga Tuhan yang baik, yang menyediakan segala sesuatunya bagi setiap kita. Solusi dan semuanya Tuhan berikan bagi kita, sebab Dia adalah Tuhan yang sangat baik. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku. Tuhan Allah penyelamatku, kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan. Ya Tuhan Allah kemenanganku. Angkat tangannya. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus Dia baik bagiku. Lagi. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus Dia baik bagiku. Dia ada di dalamku, bergerak di hidupku. Ya Tuhan Allah kekuatanku, Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya. Ya Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus Dia baik bagiku. He is so good to you. He is so good to me. Jesus is so good to you and me. He is so good to you. He is so good to me. Jesus is so good to you and me. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus Dia baik bagiku. He is so good to you. He is so good to me. Jesus is so good to you and me. He is so good to you. He is so good to me. Jesus is so good to you and me. Jesus is so good to you and me. Jesus is so good to you. He's so good to me. He's so good to you and me. Haleluya.
Tuhan yang baik, yang memberikan kita kuasa, yang memberikan kita kekuatan untuk senantiasa berjalan bersama Dia. Apapun yang kita lalui, kita percaya Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Oleh sebab itu, kita mau lebih semangat lagi dan jangan lelah kita mengikuti Tuhan. Haleluya! Bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Sekali lagi sama-sama katakan, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Sama-sama katakan, rasakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Rasakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Rasakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Rasakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Haleluya. Biarlah setiap hal boleh kita lalui bersama-sama dengan Tuhan. Karena bersama Tuhan kita pasti bisa. Sesulit apapun kita percaya tangan Tuhan tidak pernah melepaskan setiap kita. Amin. Biarlah kita juga yakin dan percaya melalui kebenaran firman Tuhan. Kita boleh diperbaharui lagi, boleh semakin baik lagi. Dan kita belajar betapa Tuhan itu baik bagi setiap kita. Haleluya. Sebab Engkau adalah Tuhan yang begitu mengasihi setiap kami. Rancangan-Mu tak pernah gagal. Dan rancangan-Mu begitu indah bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan, untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidup.
untuk ku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Kaulah segalanya Di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Pagi ini kita siap untuk terima suara Tuhan. Kita siap untuk memberi diri kita. Akan diproses oleh Tuhan agar kita menjadi orang-orang percaya yang dewasa di dalam Tuhan. Dia merindukan kita mengenal Dia lebih dan lebih lagi. Agar kita tidak akan takut, kita tidak akan kaget pada saat padang gurun itu Tuhan izinkan terjadi dalam hidup ini. Dia mengasihi saya, Dia mengasihi saudara. Dan pagi ini Dia akan menyatakan cintanya kepada kita. Kaulah segalanya. Semua kita angkat pujian ini. Di dalam hidupku, kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah segalanya
selama hidup, mengasihimu, mengasihimu, memuliakanmu. Kita berikan tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan. Berikan yang terbaik. Berikan yang terbaik untuk Tuhan pagi ini. Dia Allah yang dahsyat. Bersuara, sampaikan isi hatimu pagi ini. Kami siap untuk mendengarkan suaramu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat kita ada bersama-sama dalam ibadah dan kita siap untuk menerima apa yang akan Tuhan sampaikan lewat firman Tuhan pagi hari ini. Hosea pasal yang ke-6. Hosea pasal yang ke-6. Kita akan baca ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-6. Nanti saya minta tolong Mas Paulus untuk membacakan firman Tuhan. Hosea pasal yang ke-6, ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-6. Hosea pasal 6, ayat 3 sampai ayat yang ke-6. Demikianlah firman Tuhan dalam Hosea 6, ayat 3 sampai dengan 6. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar, ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengiringi bumi. Apakah yang akan kulakukan kepadamu, hai Efraim? Apakah yang akan kulakukan kepadamu, hai Yehuda? Kasih setiamu seperti kabut pagi dan seperti embun yang hilang pagi-pagi benar. Sebab itu aku telah meremukkan mereka dengan perantaraan nabi-nabi. Aku telah membunuh mereka dengan perkataan mulutku dan hukumku keluar seperti terang. Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Amin. Terima kasih Tuhan memberkati. Tema firman Tuhan saya pagi ini yaitu mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Bapak Ibu yang saya kasih dalam kasih Tuhan, kitab Hosea merupakan salah satu kitab dalam perjanjian lama yang termasuk dalam kitab golongan kitab nabi-nabi kecil. Kitab ini mengutuk penduduk kerajaan Israel Utara atas tindakan mereka kepada Allah selama masa kemunduran dan kejatuhan bangsa itu. Kata tema dalam Hosea itu ditulis dalam bahasa asli, ditulis dengan kata keset. Ya. Artinya kita melihat pasal yang ke-6, khususnya seluruh kitab Yosua, itu itu ditulis karena Tuhan sedang menghukum bangsa Israel, khususnya yang ada di bagian utara. Ada sebuah kejatuhan yang luar biasa. Ya, sebelum saya masuk lebih jauh, saya minta tolong Mas Paulus hari ini banyak baca ayat ya. Kita mundur satu pasal ke belakang. Ini alasan kenapa Hosea dia tulis ayat pasal yang ke-6. Pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Ayat yang ke-5 saja. Hosea pasal yang ke-5 ayat 1 sampai ayat yang ke-5. Demikianlah firman Tuhan dalam Hosea 5 ayat 1 sampai dengan yang ke-5. Dengarlah ini hai para imam, perhatikanlah hai kaum Israel, dan pasanglah telinga hai keluarga raja.
Sebab mengenai kamulah penghukuman itu, karena kamu telah menjadi perangkap bagi Mispa dan jaring yang dikembangkan di atas gunung Tabor dan lubang yang dikeruk di lembah Sitim. Maka aku ini akan menghajar mereka sekalian, dan Israel tidaklah tersembunyi bagiku. Sebab engkau telah berzina, hai Efraim, dan Israel telah menajiskan diri. Perbuatan-perbuatan mereka tidak mengizinkan mereka berbalik kepada Allah mereka, sebab roh perzinahan ada di antara mereka, dan mereka tidak mengenal Tuhan. Kecongkakan Israel menjadi saksi terhadap dirinya sendiri. Efraim akan tergelincir jatuh oleh kesalahannya sendiri, dan bersama-sama mereka juga Yehuda. Terima kasih, Tuhan memberkati. Bapak Ibu yang saya kasih dalam kasih Tuhan, sebenarnya hari ini ada seorang hamba Tuhan yang melayani. Tapi tadi malam saya ditelepon dan tidak bisa, dan saya bergumul dan saya bilang saya harus siap untuk sampaikan firman Tuhan. Mengenal Tuhan dengan cara yang lebih adalah hal yang terpenting dalam hidup kita sebagai orang percaya. Saya ulangi kata ini, mengenal Tuhan lebih sungguh dengan cara yang benar, itu akan membuat reaksi kita juga benar kepada Tuhan. Yang percaya katakan amin. Pengenalan kita kepada Tuhan dengan cara yang tepat, maka kita akan bereaksi juga dengan tepat kepada Tuhan. Saya mau bawa saudara untuk kita lihat dulu, ada beberapa pribadi Tuhan yang harus kita kenal, sehingga pada saat kita diizinkan ada di padang gurun, ada di sekolahnya Tuhan, istilahnya Bapak Joni, maka kita tidak menoleh ke kanan dan ke kiri, kita tidak saling lempar masalahnya, tetapi kita mulai belajar untuk mengerti. Saya mau katakan salah satu sifat dari Allah, Dia Allah yang cemburu. Katakan amin. Allah cemburu pada saat Dia melihat saya dan saudara mulai menomor 2, menomor 3-kan, menomor 4-kan Dia. Kita sudah mengerti Allah itu cemburu. Berarti saya tidak boleh selingkuh. Yang kedua, Allah itu berjanji dan janjinya itu ya dan amin. Tema kita pagi hari ini tetap ada dalam tema besar, tetap sehat, semangat dan sukacita. Tema kecil kita, tahun perlombaan, kita masuk dalam gelanggang perlombaan. Dan hari ini kita akan belajar, kita ada di gelanggang yang namanya mengenal secara baik tentang Tuhan. Yang ketiga, Allah itu Allah yang maha kuasa. Yang keempat, Allah adalah Allah yang tidak pernah membiarkan kita. Dia memimpin saya dan saudara. Dan saya akan batasi saja yang kelima. Allah itu setia dalam setiap janjinya. Ada amin? Makanya saudara, pagi hari ini saya akan bawa saudara untuk, mari kita mulai belajar lagi. Mungkin saudara berkata, saya sudah sekian puluh tahun saya jadi orang percaya. It's okay, bagus. Saya setia, bahkan saya jadi pelayan Tuhan. Saya pengkhotbah, bagus. Tapi yang Tuhan minta pada saat pagi hari ini, Tuhan mau bilang sama kita, bahwa itu semua baik. Tetapi ada lebih bagus lagi, kalau kamu mengenal pribadiku. Kembali pada pasal 6 ayat yang ketiga, Mbak Gila. Hosea pasal yang ke-6 ayat yang ketiga. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar, ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Ada dua hal yang saya ketemukan di sini. Ayat 4, coba Mbak Gila, lanjutkan ayat yang keempat. Apakah yang akan kau katakan kepadamu, hai Efraim, apakah yang akan kulakukan
kepadamu hai Yehuda, kasih setiamu seperti kabut pagi dan seperti embun yang hilang pagi-pagi benar. Ayat yang kelima. Sebab itu aku telah meremukkan mereka dengan perantaraan nabi-nabi. Aku telah membunuh mereka dengan perkataan mulutku dan hukumku keluar seperti terang. Yang 6. Sebab aku menyukai, perhatikan ini, kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Jelas banget, tema besar Hosea adalah mengutuk bangsa Israel karena mereka telah melakukan persingkuhan, persinahan demi persinahan. Ya. Mereka lebih mementingkan jasmani mereka daripada kepada Tuhan. Hari ini Tuhan memberikan sebuah perbedaan, ada satu hal yang Tuhan mau kasih tahu sama kita tentang bagaimana hebatnya mengenal Tuhan dengan korban-korbanmu itu. Dikatakan bahwa sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai apa? Pengenalan akan Allah itu lebih dari apa? Daripada korban-korban bakaran. Betapa Tuhan bangga sama kita. Betapa Tuhan berkata bahwa aku menemukan sesuatu di jemaat Karanganyar. Walaupun secara manusia gereja kita ada di pucuk gunung, tidak terlalu terkenal. Tetapi pada saat kita mengenal Tuhan dengan cara yang baik, maka Tuhan akan membawa orang-orang datang ke gereja Karanganyar. Yang percaya katakan amin. Pada saat Tuhan menemukan saya dan saudara bukan sekedar duduk memanasi bangku-bangku gereja, Tuhan menemukan ada sesuatu yang merupakan kesukaan Tuhan. Tuhan berkata, kamu setia itu baik. Tapi dia berkata, sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Pagi ini kita belajar untuk mengenal, tadi pembukaan saya sudah katakan kepada saudara, kita harus mengenal dulu siapa Tuhan itu. Kadang-kadang kita hanya mengenal Tuhan itu sebagai pemberi. Kita titik sampai di situ sehingga pada saat Tuhan izinkan kekurangan itu terjadi, Tuhan izinkan padang gurun itu terjadi, Tuhan izinkan gesekan itu terjadi, maka kita kalang kabut dan kita tidak tahu mau seperti apa solusinya. Tapi pagi hari ini firman Tuhan mengatakan, pengenalan akan Tuhan itu lebih dari korban-korban bakaran. Kita maju. Mengapa pengenalan yang benar tentang Tuhan lebih penting daripada korban dan pelayanan kita? Yang pertama saya akan bagikan kepada saudara. Karena pengenalan yang benar tentang Tuhan akan buat saya dan saudara berpikir, bereaksi, serta bertindak dengan benar juga tentang Tuhan. Pengenalan kita yang benar kepada Tuhan itu akan membuat, akan keluar dari hidup kita, pikiran kita, reaksi kita tentang Tuhan. Dan kita tidak pernah menyalahkan Tuhan. Dan memang tidak boleh kita salahkan Tuhan. Hidup ini proses, yang percaya katakan amin. Kita ada di dalam gelanggang perlombaan. Kalau kita keluar gelanggang perlombaan, maka ceritanya sudah lain. Jangan salahkan siapa-siapa. Kita tetap ada di dalam gelanggang perlombaan. Tadi saya katakan yang terakhir kita mengenal Allah, poin yang kelima, dia setia. 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa. Dan aku tidak pernah meninggalkan kamu, aku setia. Itu sebabnya aku akan memberikan kepadamu apa? Jalan keluar sehingga kamu dapat mengatasinya.
Betapa dahsyatnya Tuhan. Jadi sekarang kita mulai berpikir untuk singkirkan yang lain-lain dulu. Terima kasih Bapak Joni. Hari Rebo yang lalu saya sangat diberkati dengan uraian firman itu. Kita mulai singkirkan dulu masalah jasmani. Karena Tuhan berkata cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya akan Tuhan tambahkan. Hari-hari ini kita dibutakan mata kita oleh iblis. Oleh roh mamon. Sehingga yang kita kejar apa saudara? Yang kita kejar itu adalah hal-hal jasmani yang menyenangkan tubuh kita. Minggu kemarin saya sudah singgung tentang penyembahan yang benar. Lukas dia katakan pada saat Tuhan Yesus dibawa ke bukit. Waktu dia dalam keadaan puasa. Dia tawarkan dunia dan keindahannya. Tuhan bilang sama dia, hanya ada satu yang boleh kamu sembah. Ialah siapa? Tuhan. Apakah Tuhan tidak peduli dengan ekonomi kita? Oh tidak. Dia peduli, dia bertanggung jawab. Dia yang mengutus kita, dia yang mengambil kita. Dia menetapkan kita. Dan tidak boleh ada satu orang pun yang ganggu kita. Kalau kita ada di dalam hadiratnya. Halo, percaya itu? Anak-anak muda, masa depanmu bukan tergantung dari berapa gajimu. Dari betapa tinggi studimu. No, tidak. Tetapi masa depanmu adalah tergantung bagaimana kamu mengenal pribadi Tuhan. Sehingga di dalam perjalanan masa mudamu kamu ikut sertakan Tuhan di dalamnya. Dan Tuhan akan memberikan kepadamu jalan-jalan yang harus kamu tempuh. Sehingga orang lain akan melihat sesuatu pribadi yang baru di dalam hidupmu. Dan mereka memuliakan Tuhan. Itu yang Tuhan cari. Hai suami, hai istri, anak, semua kita yang ada di sini. Kejarlah perkenanan Tuhan. Yaitu mengenal dia dengan cara yang benar. Sehingga kita tidak akan mempersalahkan Tuhan. Pada Tuhan izinkan gesekan itu terjadi dalam hidup kita. Beberapa hari saya lihat ada status, ada itu. Saya bilang begini, Tuhan terima kasih. HP kita pakai untuk memberkati orang lain. Amin. Amin. Statusnya membangun. Jangan pernah lari dari yang namanya proses. Salah satu tulisan yang saya baca itu. Jangan pernah keluar dari proses. Karena kamu akan terus diproses. Lebih baik kamu hancur di dalam proses itu. Saya ingat Ibu Abed 2 Sabtu yang lalu berbicara tentang bejana yang dibentuk itu. Kalau rusak dihancurkan lagi. Kalau tidak cocok itu dibentuk kembali. Sesuai dengan maunya si tukang bejana itu. Kita adalah bejana. Tuhan yang menciptakan kita. Amin. Kalau Tuhan lihat kita tidak cocok, maka pasti ya yang satu yang harus Tuhan katakan, aku akan remukkan itu karena saya ingin melihat kamu seperti yang aku mau. Jadi orang percaya itu memang seharusnya itu ada kaitannya dengan proses. Tiap hari proses, bangun proses, tidur proses, hidup proses, studi proses. Yang percaya katakan amin. Amin. Justru semakin proses kita alami, semakin kita mengerti, semakin kita menjadi dewasa, semakin kita melihat bahwa betapa Tuhan itu cinta sama kita. Kenapa? Karena di dalam proses itu kita lihat kelemahan-kelemahan kita. Di dalam proses itu kita melihat, oh ternyata saya harus seperti ini. Ternyata saya harus begini dan begini. Saat kita alami proses, serta berada di dalam panasnya padang gurun kehidupan, ada banyak orang percaya yang keluar dari proses itu. Tetapi Tuhan berkata bahwa pengenalan akan aku itu lebih penting dari korban sembelihan dan korban bakaran. Yang kedua, kita akan belajar yang kedua. Jadi mengapa
pengenalan yang benar tentang Tuhan lebih penting daripada korban atau pelayanan kita. Yang pertama tadi kita lihat, kita akan bereaksi dengan positif. Yang kedua, ada tiang awan dan tiang api yang selalu ada bersama-sama dengan kita. Proses yang Tuhan izinkan terjadi, tadi saya sudah katakan itu apa, saudara? Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Dia tidak membiarkan kita sendiri. Tiang awan dan tiang api itu berbicara tentang apa? Bangsa Israel keluar dari mana? Dari Mesir menuju tanah perjang. Saya tanya sama Bapak Ibu, saudara, anak-anak muda. Apakah tiang awan dan tiang api itu pernah ada di Mesir? Apakah Alkitab tulis bahwa tiang awan dan tiang api itu ada di Mesir waktu itu? No, tidak. Adanya di mana? Pada saat mereka mulai berjalan menuruti perintah Tuhan. Pada waktu siang Tuhan kirim kasih tiang awan. Tujuannya apa? Kamu gak panas. Pernah merasa itu, saudara? Saudara capek tapi rasanya kesemangat. Khotbah hari Sabtu, hari Rabu yang lalu, Bapak Joni. Kalau kita hanya terpaku tugas saya ya ini datang kerja, sudah ya sudah. Tidak ada nilai tambahnya di dalam, orang lain tidak menikmati ada sesuatu yang lebih dari kita. Tapi ada tipe orang yang kedua, tugasku ini, iya. Tapi tergerak oleh belas kasihan, itu bukan tugasnya dia kerjakan itu. Nah ini yang Tuhan minta, ini yang Tuhan mau. Kalau kita mengenal Tuhan dengan cara yang benar, pengenalan kita kepada Tuhan itu benar-benar, maka kita tidak akan memberontak sama Tuhan. Kita tidak akan mempersalahkan siapa-siapa. Karena kita percaya ada tiang awan dan tiang api yang ada bersama-sama dengan saya dan saudara. Mungkin hari-hari ini saudara sedang hancur. Tadi malam saya baca Mazmur 79, itu berbicara, saya lihat Mazmur 79 itu latar belakangnya ditulis Mazmur 179 itu karena Yehuda dan Israel itu dihancurkan, Yehuda jadi puing-puing dan Israel hancur berantakan oleh serangan Babel. Saya baca sampai ke bawah, saya undur ke pasal yang ke-73. Saya naik ke pasal 81. Saya cari alasannya kenapa. Mereka mengeluh, mereka tidak terima dengan perbuatan Tuhan, dan akhirnya Tuhan menghancurkan rata dengan tanah. Mungkin hari-hari ini saudara seperti tembok kerajaan Yehuda yang hancur. Jatuh, semua hancur. Tetapi kalau kita masuk ke Israel, bukan hancur saja, tapi jadi puing-puing. Kalau masih hancur, kita masih bisa dapat benda yang agak besar ya, roboh saja. Tapi kalau sudah berbicara tentang puing-puing, maka kita akan melihat, itu Tuhan akan hajar kita sampai habis-habisan. Nah kalau kita tidak kenal Tuhan, kita bilang Tuhan jahat. Kita mulai punya dalil, saya sudah lakukan ini loh Tuhan, saya sudah melayani. Kenapa Tuhan kerjakan ini dalam hidup saya? Tanggal 28 kemarin, pagi-pagi saya dapat telepon. Podaan saya 27 lamaran. Dan mereka semua keluarga saya disekap di dalam rumah, dihajar pakai meja, pakai itu sampai babak belur dan polisi diundang. Polisi tidak bisa berbuat apa-apa. Saya tidak bisa berbuat apa-apa. Saya hanya berdoa, Tuhan tolong adik saya, dan ada beberapa giginya patah. Saya bilang setelah beberapa saat, saya telepon adik saya, tidak bisa,
Akhirnya dia sempat keluar, saya bilang begini, kamu punya Tuhan. Dia dulu waktu masih sekolah, waktu itu saya ingat dia masih SPG. Dia bilang, Kak, saya ingin jadi hamba Tuhan. Suaranya bagus, suaranya kalau nyanyi bagus, anaknya taat, sampai sekarang taat banget. Terus saya bilang sama dia, kamu ingat enggak? Waktu kamu masih sekolah, kamu bilang kamu mau jadi hamba Tuhan. Dia nangis saja jadinya. Saya bilang, enggak usah nangis. Karena kamu ada di banyak orang yang sedang ada di situ. Saya bilang, tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapak Ibu tahu enggak, orang Rote, khusus itu suku saya. Kalau mereka sudah marah, melebihi setan. Di video, parangnya panjang-panjang. Itu, arit dia bawa. Terus saya bilang sama dia, kita berdoa. Puji Tuhan, pagi, yang lain sudah lari pulang ke Ba'a, yang lain pulang ke Kupang. Tinggal adik saya sama kakak saya. Jadi setelah saya, kakak saya terus adik saya. Saya bilang begini, kamu tidak diapa-apakan. Tanggal 28 kemarin, anaknya diberkati di gereja dan mereka berdamai. Tiang awan itu ada pada setiap orang percaya. Dalam doa saya bilang sama adik saya, Tuhan ada bersama-sama kamu. Mari kita melihat pengalaman demi pengalaman dalam hidup kita. Kita percaya bahwa Tuhan izinkan itu terjadi supaya kita lebih pakai lutut kita untuk mengenal Tuhan. Siapakah Tuhan itu? Kita lebih bangkit lagi jadi Kristen, orang Kristen percaya yang dewasa. Sehingga Tuhan menemukan itu dalam hidup saya dan saudara. Dan dia menjadi bangga untuk pada saya dan saudara. Yang berikut, yang ketiga. Yang pertama tadi kita tidak bersikap menyalahkan Tuhan. Yang kedua, Tuhan siapkan tiang awan dan tiang api. Yang ketiga, ada mana setiap hari dan ada daging setiap hari Tuhan kasih. Yang percaya katakan amin. Pada saat kita mengenal Tuhan, mengenal Tuhan, maka reaksi kita akan baik sama Tuhan. Reaksi kita benar sama Tuhan. Yang kedua, Tuhan berkata bahwa aku melindungi kamu dengan tiang awan pada waktu siang dan tiang api pada waktu malam. Mungkin saking biasanya kita tidak pernah merasa itu ya. Tidak pernah merasa itu. Siang kita dijaga sama tiang awan, malam dengan tiang api. Karena sudah sering biasa, maka kita tidak terasa apa-apa. Kita kembali ingat, kalau saya masih ada itu karena tiang awan. Amin. Kalau saya masih ada, maka itu adalah tiang api yang melindungi saya, menyertai saya. Yang ketiga, apakah Tuhan biarkan mereka kelaparan? No. Sampai di sini mari coba kita duduk dan kita renungkan. Kalau memang Tuhan siapkan itu semua di padang gurun, maka betapa tidak apa ya? Kita tidak mengerti. Kok Tuhan siapkan itu di padang gurun? Loh kenapa kita capek-capek harus cari? Bukan berarti kita tidak boleh sekolah loh ya, amin. Bukan berarti kita tidak boleh kerja loh ya, kerja harus. Mereka berjalan itu kan kerja, ya, menuruti. Tapi kalau Tuhan izinkan itu terjadi, maka Tuhan bilang begini, pagi ada mana tiap pagi, amin. Ada burung yang Tuhan kirim, burung puyuh Tuhan kirim. Kami keluarga pastori ngalami itu. Tanggal 17 kemarin kami ke Madiun. Dan kami melihat bagaimana tangan Tuhan yang luar biasa itu terjadi dalam lamaran Mas Stephen. Saya tundukkan kepala terus saya bilang Tuhan terima kasih.
bukti bahwa pemeliharaan Tuhan itu sempurna dalam hidup saya dan saudara. Terima kasih buat Bapak Ibu, buat bantuan doanya, buat semua yang sudah Bapak Ibu kerjakan dan perjalanan lamaran itu berjalan dengan baik. Nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Jadi mari saudara kita mulai lihat, pengenalan akan Tuhan itu akan membuat reaksi kita jadi baik. Kita melihat bahwa Tuhan terus menyertai kita. Dan yang ketiga, Tuhan siapkan mana untuk saya dan saudara. Yang berikut kita maju. Kenapa pengenalan akan Tuhan itu sangat penting bagi kita? Kenapa pengenalan akan Tuhan itu sangat penting bagi kita? Ya, jawabannya hanya satu. Jawabannya hanya satu. Karena memang itu yang Tuhan minta. Tuhan mau bukan sekedar kita berjemaat, bukan sekedar kita menjadi pelayan Tuhan, tetapi Tuhan mau hal yang penting yang Tuhan mau dari hidup kita, mengenal Dia, memperlakukan Dia, ya, seperti statusnya. Itu penting banget. Jadi kita merasa bukan karena kita, tetapi karena Tuhan. Kita mengenal Tuhan, maka kita lebih rendah hati. Ada sebuah kerendahan hati. Saya bersyukur saudara, Tuhan kasih jemaat yang luar biasa. Saya berterima kasih kalau ada konseling, ada tanya gini, tanya gitu. Saya bilang luar biasa. Orang yang sering bertanya, dia punya banyak pengalaman. Yang percaya katakan amin. Ya, kita tidak bisa hidup sendiri. Jadi betapa pentingnya pengenalan kita kepada Tuhan, maka kita akan memberikan penghormatan yang baik untuk Dia. Karena kita tahu semua itu hanya karena Tuhan. Keberhasilan saya hanya karena Tuhan. Saya masih ada sampai hari ini, itu hanya karena Tuhan. Kita maju ya. Seperti apa sikap orang percaya yang mengenal Tuhan dengan benar? Poin-poin terakhir sebelum kita masuk di dalam doa. Seperti apa saja sikap orang-orang percaya yang mengenal Tuhan dengan benar dan sungguh-sungguh? Daniel pasal 3 ayat 16-18 Mas Paulus. Demikianlah firman Tuhan dalam Daniel 3 ayat 15 sampai dengan ayat 16 sampai dengan 18. Lalu Sadrak, Mesak dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Ya, terima kasih Tuhan berkati. 3 pemuda Ibrani. Ya, mereka dibawa ke pembuangan di Babel waktu itu. Dan pada saat itu mereka mengambil sebuah sikap. Kami tidak akan menajiskan ya, diri kami. Akibat dari takut sama Tuhan, mereka harus menerima hukuman, yaitu dimasukkan ke dalam api yang bernyala-nyala. Seperti apa sikap orang yang mengenal Tuhan dengan benar, dengan sungguh-sungguh, tidak takut terhadap ancaman dan tekanan? Bapak Ibu, mari kita keluar dari ruangan gereja ini dengan membawa pulang sebuah harta yang luar biasa. Tekanan itu pasti akan terjadi, ancaman itu pasti terjadi dalam hidup saya dan saudara. Itu terus pasti kita akan alami itu. Tapi kita melihat orang yang kenal Tuhan dengan baik, dia kenal Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka itu akan merubah sikapnya
pada saat dia menghadapi tekanan, persoalan hidup, dan lain sebagainya. Mereka bilang begini, seandainya, kesimpulannya itu ya, seandainya Tuhan yang kami sembah tidak menolong kami, mereka bilang apa? Jangan Tuanku suruh kami menyembah kepada patung yang Tuhan buat. Sebuah keputusan yang berani. Kenapa? Karena dia mengenal betul siapakah Tuhan yang dia percaya. Yang percaya katakan amin. Ketika kita sampai pada titik ini, maka kita bilang begini, jangankan harta, nyawa pun saya siap untuk serahkan. Untuk mempertahankan kebenaran itu. Jangankan yang lain, nyawa saya serahkan. Jadi biarlah pagi ini Tuhan menemukan poin ini dalam hidup saya dan saudara. Kalau kita mengenal Tuhan dengan cara yang baik dan benar, sungguh-sungguh mengenal Tuhan, siapakah pribadi Tuhan yang kita percaya, maka kita tidak akan pernah takut dengan ancaman dan kekurangan. Amin. Amin. Puji Tuhan. Saya percaya jemaat yang Tuhan taruh di Karanganyar adalah jemaat yang hebat. Jemaat yang kuat. Jemaat yang luar biasa. Pemuda remaja yang hebat. Pemuda remaja yang kuat. Pemuda remaja yang luar biasa. Semakin mengenal Tuhan, kita tidak akan pernah merasa takut dengan ancaman apapun. Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka siap dan mereka percaya bahwa Tuhan pasti bela mereka. Yang berikut. Kejadian pasal yang ke-22 ayat 1 sampai 10, tapi kita akan baca hanya beberapa ayat saja. Itu tentang, kalau tidak saudara catat saja, Kejadian pasal 22 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Itu berbicara tentang Abraham disuruh sama Tuhan untuk persembahkan anaknya yang satu-satunya itu. Pada saat mereka berjalan dengan 3 temannya itu, anak buahnya itu, mereka sampai terus tiba di bukit itu. Alkitab mengatakan Abraham mengambil pisau, ingin menyembelih Ishak anaknya. Tuhan bilang begini sama dia, jangan engkau apa-apakan anak itu, karena aku sudah tahu, ternyata engkau mengenal aku lebih daripada yang lain. Katakan amin. Yang kedua, pada saat kita mengenal Tuhan, maka yang namanya korban itu enggak jadi masalah bagi kita. Korban perasaan, korban waktu. Ya, saya sudah tidak berbicara tentang korban materi lagi, enggak. Karena itu pasti akan mengalir. Itu akan terus terikut. Ya. Kita siap untuk berkorban. Kita akan menghadapi Natal ya. Kurang lebih 2 bulan lagi, kita akan memasuki Natal dan begitu banyak pengorbanan. Saya rindu apa yang kita persembahkan pada besok Natal itu, kita mempersiapkan dengan sungguh-sungguh dan Tuhan terima itu sebagai persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Amin ya. Dan Tuhan bilang begini, kalau Tuhan lihat sama kita sungguh-sungguh, Tuhan bilang begini, kalau seandainya saya memperagakan Tuhan. Tuhan lihat, Mbak Dia mana? Mbak Dia, oh iya ada di situ. Terima kasih. Saya boleh kasih contoh ya? Saya boleh kasih contoh. Satu saat Tuhan uji kamu, Dia, iya. Kamu sayang gak sama saya? Seandainya Tuhan bilang sama dia, kamu sayang gak sama Tuhan? Kamu jawabnya apa? Sayang ya? Oke. Enak ya, wow gitu. Dia dengar gitu, dia bilang begini, Tuhan aku sayang deh sama Tuhan. Tuhan senyum. Akhirnya Tuhan masuk ke level yang lebih tinggi. Dia,
kamu betul-betul sayang sama saya. Iya Tuhan sayang. Kamu sekolah Alkitab ya dia? Jawabnya dia, tenan, Mas Nur? Ya. Cukup sampai di situ? Nah, setelah kamu selesai sekolah Alkitab, Tuhan tanya sama dia lagi. Terakhir ini ya, ini saya kasih contoh untuk kita bisa mengerti soal ini. Kamu cinta saya, sayang saya. Sekarang kamu sudah sekolah Alkitab. Kamu tak tempatkan di Afrika Selatan ya, mau? Tak mau. Mas Nur, wongnya enggak mantuk-mantuk. Begitu dengar Afrika Selatan, kayaknya ada sesuatu yang mengganggu dia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Abraham pada waktu itu dia dengar Tuhan katakan, persembahkan anakmu yang kamu kasihi satu-satunya. Ya, dua ya, sorry. Maksudnya anak perjanjian. Dia kasih. Tuhan bilang, noleh ke belakang. Apa yang ada di belakang? Ada domba. Tuhan siapkan. Contoh orang yang mengenal Tuhan. Dia tidak pelit. Dia tidak eman dengan barang-barangnya. Karena itu semua datang dari Tuhan. Kalau Tuhan katakan kasih, kasih. Karena Tuhan siapkan yang lebih baik untuk kita. Yang percaya katakan amin. Tuhan siapkan yang terbaik. Jadi mari kita mulai belajar lagi. Belajar. Mau berkorban. Karena Tuhan siapkan yang terbaik untuk saya dan saudara. Yang terakhir, sebelum kita masuk dalam doa. Apa yang harus ada dalam hidup saya dan saudara? Tuhan minta dan Tuhan rindu setelah kita siap berkorban, maka Tuhan minta kepada saya dan saudara untuk tetap setia kepada Tuhan. Setia sama Tuhan. Ini yang terakhir, setia. Saya ingat pujian lama, lagu lama. Setialah sampai mati. Seperti Tuhan Yesus. Setialah sampai mati. Dan seterusnya. 3 ciri orang yang mengenal Tuhan. Itu harus melekat pada kita. Takut taat sama Tuhan. Yang kedua, siap untuk berkorban. Yang ketiga, kita mau tetap setia. Mari kita introspeksi, kita koreksi. Apakah saya jadi orang percaya? Sudah setia apa belum? Atau mut-mutan? Maksudnya kalau pas saya lagi senang ya iya. Kalau saya lagi galau ya enggak. Saya enggak lakukan itu. Tidak. Kalau saudara mengenal Tuhan dengan tulus, saudara mengenal Tuhan dengan baik dan benar, maka saya mau bilang sama saudara, apapun yang Tuhan perintahkan, pasti kita lakukan. Kita tundukkan kepala dan kita akan berdoa. Dia ada bersama-sama dengan kita di setiap musim hidup kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Engkau ada bersamaku. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri.
kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Engkau ada bersamaku. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Tuhan, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Engkau ada bersamaku Tuhan. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan. Mari sedang kita sama-sama bangkit berdiri bersamamu Tuhan. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bahagia. Katakan bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan,
Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Sementara saudara dalam sikap menyembah Tuhan, kita melihat Tuhan sedang membuka tangan dan Dia tersenyum kepada kita. Dia bertanya kepada kita, kamu ada di mana? Mungkin kita menjawab, saya ada di padang gurun Tuhan, panas, sepi, tidak menyenangkan. Akhirnya Tuhan bilang sama kita, kamu kenal saya apa tidak? Dia sedang membuka kedua tangannya dan Dia katakan begini, padang gurun itu tidak akan memberikan panas kepada kamu. Tapi padang gurun itu adalah sebuah sekolah, di mana di dalam sekolah itu kamu melihat dan mulai mengenal aku lebih lagi. Menyembah Tuhan dan katakan kepada Tuhan, aku ingin mengenal Engkau lebih lagi. Kita mengenal Dia sebagai Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Dia tetap ada bersama-sama dengan kita di setiap musim hidup kita. Pertanyaan Tuhan yang terakhir, dikatakan begini, apakah kamu masih takut? Apakah kamu masih ragu? Apakah kamu masih tidak percaya kepadaku? Kalau kamu mengenal aku dengan cara yang benar, maka aku tidak akan pernah meninggalkan kamu. Kita akan katakan kepada Tuhan pagi ini, aku ingin mengenal Engkau lebih lagi Tuhan. Kita buka suara kita mulai menyembah Tuhan. Pagi ini Tuhan ingin masuk dan bertakhta di dalam hati saudara. Dia ingin saudara tahu bahwa Dia ada bersama-sama dengan kamu dalam setiap musim hidup kita. Masalahnya ada pada apakah kita mengenal Dia dengan benar atau tidak. Kalau kita mengenal Dia dengan baik, maka kita pasti akan kenal suaranya. Dia berkata kepada kita, jangan takut, hai anakku. Aku ada bersama kamu. Jangan khawatir karena aku akan mencukupkan semua kebutuhanmu. Jangan pernah gentar dengan setiap ancaman apapun. Karena aku ada di dalam dapur api itu. Walaupun 7 kali dinyalakan lebih panas dari hari-hari biasanya. Tuhan yang mempunyai segala-galanya. Dia ada bersama-sama dengan kita. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu ya. Aku kan, angkat tanganmu pelan-pelan. Angkat tangan kananmu kepada Tuhan. Bersamamu yes, haleluya. Anugerah-Mu besar melimpah bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, ku lewati semua. Ibu Daryanto maju ke depan untuk berdoa buat firman Tuhan. Ibu Daryanto.
Terima kasih ya Bapa. Pagi hari ini kami menaikkan syukur kami kepadamu. Kami tahu hidup bukan berarti tanpa kesulitan. Tetapi yang kami percaya bahwa di dalam kesulitan kami, di dalam ketidakmampuan kami, di dalam keterpurukan kami, di dalam jalan terburuk kami, ada Engkau yang selalu menopang hidup kami ya Bapa. Saatnya kami mengenal secara pribadi dengan Engkau. Bukan hanya saja kami tahu, tetapi jauh lebih sungguh kami boleh mengenal secara pribadi bagaimana di dalam tiang awan dan tiang api Engkau selalu ada beserta dengan kami ya Bapa. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu pagi hari ini yang menguatkan setiap kami, jemaat-Mu yang ada di tempat ini, siapapun kami Bapa. Kalaupun saat ini Bapa, kami ada di dalam situasi yang seakan-akan tidak ada jalan keluar. Kebenaran firman-Mu pagi hari ini yang menguatkan setiap kami. Di dalam Engkau ada jalan keluar. Di dalam Engkau ada sukacita. Di dalam Engkau ada kemenangan. Dan lebih lagi Bapa, hari ini kami percaya bukan saja kami sebagai pemenang, tetapi kami lebih dari pemenang. Karena Engkau yang telah berperang menggantikan kami. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu pagi hari ini ya Bapa. Kami naikkan syukur kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapak, kami bersyukur buat kasih setia Tuhan yang sudah Tuhan berikan bagi kami. Anugerah dan pertolongan-Mu yang luar biasa boleh kami alami dalam hidup kami sepanjang minggu yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Kami percaya kami akan memasuki minggu-minggu yang baru dan Tuhan ada bersama-sama kami. Tuhan akan memegang tangan kami, memimpin dan menuntun kami. Engkau akan memberikan kekuatan kepada kami dan Engkau akan kasih jalan keluar itu bagi kami. Terpuji nama-Mu kekal untuk selama-lamanya. Memberkati seluruh pelayan Tuhan yang sudah ambil bagian dalam ibadah pada saat pagi hari ini. Tuhan balas dengan berlipat kali ganda. Anak-anak-Mu yang sudah datang, berkati apapun yang sudah mereka korbankan. Dan kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah terlambat untuk menolong. Dan Engkau akan buka tingkap-tingkap langit dan curahkan berkat-berkat-Mu bagi kami semua. Kami boleh menikmati sepanjang minggu ini. Kami ada di dalam pemeliharaan dan perhatian Tuhan. Kami tidak takut, kami tidak akan ragu, karena kami mengenal Tuhan sebagai Allah yang memberi, Allah yang kaya, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa, yang sering mengajar kami agar kami boleh menjadi orang percaya yang dewasa. Sawah ladang, perkebunan, peternakan, pernikahan, rumah tangga, anak-anak-Mu, Tuhan berkati, toko obat, apotek. Kami berdoa, kios, apapun saja yang dikerjakan oleh anak-anak-Mu, diberkati oleh Tuhan. Dan kami sangat-sangat yakin dan sangat percaya Tuhan tidak pernah membiarkan kami hidup sendiri. Terpuji nama-Mu kekal untuk selama-lamanya. Kami berdoa buat jam-jam ibadah sepanjang minggu ke depan. Pakai setiap pelayan-pelayan Tuhan yang boleh ambil bagian untuk melayani kami. Memberkati hidup kami semua pelayan-pelayan-Mu agar kami mampu untuk menjadi berkat. Kami juga berdoa buat Natal yang sudah mendekat. Persiapan-persiapan bahkan dana yang kami butuhkan. Tuhan tolong dan Tuhan cukupkan. Kami percaya Tuhan dengar doa kami. Tuhan sudah menolong dan menjawab setiap doa kami. Kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Kami percaya Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Mari kita angkat tangan kita ke atas dan kita terima berkat Tuhan. Dan sekarang Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan,
akhir dari ibadah kita pada saat pagi hari ini, mari kita akan pulang ke rumah kita masing-masing dengan membawa pulang berkat, yaitu berkat damai sejahtera, berkat sukacita yang telah dikerjakan oleh kekuatan kuasa Roh Kudus, boleh turun, menyertai, bahkan memberkati kita semua mulai saat pagi hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali kali yang kedua. Pulanglah dengan membawa pulang berkat, baik itu rohani maupun jasmani, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka hingga kesakitan tidak menimpa, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Selamat pagi, selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati.